Jadi karakter aku tuh emang kan dia kan anak tengah kan. Terus dia emang paling aneh sendiri. Dia punya dunianya dan itu dia bisa ngomong sama hantu, dia bisa berkomunikasi sama hantu gitu. Karakter Bona, jadi Bona tuh yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, si adik tanda kutip bungsu kita, karena sebenarnya kita berdua pun tuh juga masih mempertanyakan Kita nggak yakin dia tuh saudara kandung atau iya. enggak. Ternyata hidup berpuluh-puluh tahun juga belum meyakinkan ya. Tiba-tiba ibunya datang terus kayak ini adik kamu gitu tiba-tiba. Iya. Fix Mas Edwin akan minta ulang karena itu terlihat sangat tidak natural atau sangat tidak real gitu. Kayaknya ulang-ulang gitu. Terus pas Mas Edwin, oke, tadi udah oke. Kak Renata, Iya, Fata. aku punya pertanyaan. Oke. Tebak-tebakan. Oke, apa itu? Monster-monster apa yang bisa melahirkan mahakarya? Monster apa? Monster yang bisa melahirkan mahakarya. Mahakarya. Gue tahu jawabannya apa. Apa? Aku nggak tahu soalnya. Nggak tahu ya. Harusnya gue yang nanya lu ya. Ya udah nggak apa-apa. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Jawabannya monster piece. Krik. Gue nggak tahu sih guys. Masterpiece. Benar. Bener aja. Setuju. Boleh. Ya udah karena nggak lucu, kayaknya kurang Langsung lucu aja. ya. Karena kurang lucu, nggak lucu, jadi kita bahas yang serem-serem aja ya. Betul. Karena nggak lucu kita bahas yang serem-serem aja. Sudah hadir bersama kita. Ada Kakak Lutesa Lutesa dan Rahel Amanda. Akhirnya ada semangatnya ya tadi klik-klik soalnya ya. Terlalu krik itu, bingung loh. Klik tadi. Rahel Amanda dan Lutesa di sini mau membahas pabrik. Kan gue jadi pabriknya duluan. Monster pabrik rambut. Betul. Tuh kan. Ini serem nggak? Monster pabrik rambut. Kalau tadi kan garing. Apa Kalau ini yang melahirkan mahakarya Iya, juga ini? Mahakarya. Mahakarya. Ayo. Monster pabrik rambut. Boleh ceritain nggak nih soal apa sih filmnya dan karakter kalian di sini sebagai apa? Jadi ngangguk aja. Aku tahu pasti kamu jubirnya. Ngangguk aja. Setiap kali promo dia jubirnya silakan. Jubir di sini. Iya, jadi film Monster Pabrik Rambut itu bercerita tentang ada kakak beradik, Putri dan Ida. Aku yang jadi Putri, Uta yang jadi Ida. Jadi kami berdua itu ibunya tuh kami berdua tuh sebenarnya tinggalnya tidak di Jakarta, tapi kebetulan ibu kami tuh kerja di sebuah pabrik rambut dan prostetik tuh di Jakarta yang tiba-tiba meninggal secara tidak wajar gitu. Jadi akhirnya kami kembali ke Jakarta ke tempat pabrik itu, di mana sebenarnya pabrik itu tuh yang bekerja di sana adalah ya orang-orang kampung sekitarnya juga, dimana kami juga tumbuhnya di sana gitu. Jadi balik pulang untuk menggantikan ibu sebenarnya karena ternyata ibu tuh punya banyak hutang di pabrik itu. Jadi tapi kan kita nggak bisa bayar gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah kalian aja yang kerja. Jadi kita terpaksa kalian gantiin bekerja di gitu sana. kan, tenaga kerjanya satu hilang nih gitu. Jadi kalian akhirnya kita bekerja di pabrik rambut itu sambil sebenarnya juga mencari tahu ibu tuh kenapa meninggalnya. Meninggalnya di pabrik waktu itu. Meninggalnya Meninggal juga di memang pabrik. lagi kerja di pabrik gitu. Meninggalnya misterius gitu Kak. Iya lumayan, tidak wajar, tidak wajar Bener-bener gitu. wajar ya. Tapi ya kalau menurut orang sana mungkin biasa aja. Kecapean tuh. Kecelakaan kerja gitu. Lalai. Tapi kalian anak-anak yang tidak percaya begitu saja. Iya, kalau aku sebenarnya kita berdua sih sama-sama Iya, nggak kita percaya nggak ya percaya. gitu. Tapi kayak kayaknya awal-awal yang punya kecurigaan lebih cepat tuh justru si Ida gitu. Karena kebetulan nih Ida juga karakternya rada Agak-agak unik ya. aneh, dia tuh agak-agak klinik dan percaya sama hantu. Bahkan dia bisa melihat hantu dan berkomunikasi dengan hantu. Jadi dia Gitu. percaya kayaknya ibunya itu meninggal tidak wajar tuh karena ada hal-hal mistis gitu. Makanya dia Iya. pengen kerja di situ untuk mencari tahu kenapa sih ibu meninggal gitu. Iya, sedangkan Putri itu anak pertama, ya lebih logis ya, tipikal kakak perempuan pertama gitu ya, yang kayak aduh gitu, lebih ke
dimulai tuh dengan lebih ke marah dan misu-misu kan, kayak tuh kan gue lagi yang harus bertanggung jawab dengan semua ini gitu loh. Jadi kayak Misu-misu sih karakter lo bener. Bener-bener. kakak Nggak sempet perempuan mikirin misu-misu. setannya gitu. Bener, udah bener. awalnya tuh kayak enggak lah gitu, kayak ini mah baru aja gue mau memulai hidup gue sendiri, bekerja di luar kota, ini gue harus balik lagi ke tempat itu dan ngurusin lagi-lagi ngurusin urusan ibu gitu. Kalian kakak adik bertiga kan ya? Bertiga sebenarnya. Sama Iqbal Ramadan sebagai si bungsu. Sama Kalau nggak si- salah tuh Iqbal juga ada kekuatan super gitu nggak sih Kak? Betul. Jadi putrinya juga ada atau enggak? Nggak Putri ada. sebagai kakak. Enggak, nah makanya itu dia sebenarnya di si karakter Bona. Jadi Bona tuh yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, si adik tanda kutip bungsu kita, karena sebenarnya kita berdua pun tuh juga masih mempertanyakan Kita gitu. nggak yakin dia tuh saudara kandung atau Iya. enggak. Ternyata hidup berpuluh-puluh tahun juga belum Nggak meyakinkan tahu, ya. Tiba-tiba ibunya datang terus kayak ini adik kamu. Gitu Oh, tiba-tiba. iya. Ibu kita. Jadi ibu kita udah dulu tuh Ya mungkin dari ayah keberapa guys. mungkin. ya kan? Atau ngadopsi atau ngadopsi gitu. Iya, Nggak tahu. iya. Tapi beneran kayak tiba-tiba disuruh terima aja gitu. Tapi memang bentukannya ya udah aneh juga dari dulu. Jadi kayak ngomong nggak jelas gitu. ngomongnya nggak jelas. Keluarga aneh berarti. Sebenarnya ya gitu. Iya. Berarti sebenarnya konfliknya bukan hanya soal ada sesuatunya itu ya, ada Iya. konflik lain di dalam film ini gitulah ya. Bisa dibilang gitu sih ya. Jadi Iya. kayak dari kakak beradiknya aja juga ada konfliknya. Keluarga disfungsional. Nah, keluarga Ada disfungsional. monster, ada pekerja yang dieksploitasi, jadi macam-macam isunya. Monsternya tuh kayak gimana tuh? Kayak rambut. Kan namanya Rambut semua gitu. Iya, nanti lihat aja. Bentar, Harus ya. dilihat ya. Kayak rambut. Kalau kalian kan udah syuting jadi tahu monsternya. Waktu sebelum syuting, gambaran kalian monster pabrik rambut tuh kayak apa sih? Di benak kalian pas baca skrip, monster pabrik rambut kayak apa nih? Di bayangan kalian tuh monsternya apa gitu? Seingat aku di skripnya tuh tulisan bayangan hitam doang gak sih awal-awal? Benar. Awalnya tuh coba bayangan hitam. Bener cuma bayangan hitam. Jadi tapi di otak aku kayak cuma abstrak gitu gak sih? Iya, Kayak iya, cuma iya. sekelebat lewat gitu. iya kayak apa ya, kayak beneran kayak item aja gitu. Ternyata lebih serem atau enggak tuh? Pas udah masuk Lebih syuting. serem. Lebih serem. Lebih serem. Lebih serem. Ya. Karena Gimana ya ngomongnya? karena real, karena Iya, benar. beneran ada, maksudnya karena beneran praktikal. Jadi kita tuh syuting film ini tuh nggak pakai minimal CGI. CGI. Jadi benar monsternya tuh practical beneran di create gitu. Jadi ada depan kita, terus kayak kalau misalnya monsternya gerak atau pindah tuh beneran Digerek digerek Oh, kayak gitu. Tahu. Serem ya? Jadi beneran kayak ada gitu Iya, ininya, wujudnya. Tahu. Dan wujudnya tuh rambut panjang gitu. Rambut. Iya. Dan emang secara estetik tuh dibikin kayak film horor tahun 80-an yang practical effect-nya tuh emang kelihatan ini kayak Oh, yang tiba-tiba prostetik nongol gitu ya? Iya, Iya, gitu. iya, Jadi iya. emang sengaja kayak gitu vibes-nya. Oh, emang sengaja. sengaja kayak gitu. Lalu apa sih yang bikin kalian tertarik pengen main di film ini? Pertama karena ini karyanya Bung Edwin sama Bung Eka Kurniawan. Betul. Jadi nggak butuh waktu lama untuk say yes. Sama ini mungkin horor fantasy kali ya. Sebelumnya kayak di Indonesia belum ada genre horor fantasy. Jadi itu menjadi tertarik sih aku. Hantunya yang belum pernah ada di Indonesia ya? Monster soalnya. Sorry. Monster. Iya, biasanya kan Ini lebih ke monster ya? Heeh, biasanya kan kuntilanak, Iya, itu dia, pocong, dan pocong. lain-lain. Kan. Ini kayak Mainstream monster, gitu ya. jadi kayak Monster. kayaknya lucu nih monster bentukannya. Kalau Monster Inc kan lucu ya. Iya, itu terlalu gemas. Itu Monster rambut. Kalau ini nggak ada gemes-gemesnya ya. Nggak. Nggak ada gemes. Lebih ke serem gitu. Kalau Amanda kenapa sih pengen main di film ini? Sama alasannya kan? Alasan pertama. Karena dua orang itu ya. Iya, karena pertama karena dua orang itu, maksudnya ada Bung Edwin dan juga Mas Eka Kurniawan. Ya aku nonton film-film pendeknya Mas Edwin dari dulu, bahkan film feature filmnya juga ya dari Posesif, kemudian ada Aruna dan Lidahnya, aku suka sekali film itu my comfort film, Aruna dan Lidahnya lucu, terus sampai serinya beliau yang Kabut Berduri juga gitu. Nah, jadi ketika pertama kali tahu Mas Edwin bikin film horor fantasy, apalagi nulisnya bareng Bung Eka Kurniawan, kayak ya gue juga baca bukunya lagi gitu. Jadi dan ngebayangin dua orang ini yang isi kepala
kepalanya begitu. Jadi kayak Penasaran nih, iya gitu, gimana? kayak, film ini jadi kayak film horor kayak gimana ya gitu. Terus ya udah abis itu yang pasti kita kan juga dikirimin naskah dulu ya Teh gitu. Nah pas baca tuh ada dua perasaannya. Perasaannya apa? Yang pertama tuh excited karena kita tuh suka, maksudnya kita tuh suka dengan model cerita yang kayak begini. Tapi di satu sisi kayak ini absurd banget nanti orang Gimana sih? Maksudnya apa? Gitu. gitu. Kayak aduh absurd banget gitu. Tapi setelah itu udah ada rework lagi gitu. Kalau baca novelnya aja kan kayak gimana ya? Bener. Tulisannya tuh kayak Yes, wow. yes. Apakah di skripnya juga tulisannya yang gampang dicerna atau harus di Kami. itu ya Karena skrip kali Karena ya. ini naskah ya, jadi Iya. kan treatmentnya kan emang beda dengan novel juga setauku gitu. Jadi memang lebih maksudnya lebih menjelaskan situasi, Deskriptif lebih gitu. deskriptif gitu. Tapi tetap aja, jadi mungkin bukan jadi bukan bahasanya bukan kali ya. bahasanya, tapi pengadeganannya aja tuh udah aneh gitu. Jadi kayak situasi peristiwanya tuh udah dibikin aneh gitu. iya. Jadi kayak, hah ini kenapa kayak gini ya? Tapi Contohnya apa yang paling aneh tapi jangan spoiler. Contohnya yang paling Cari aneh. yang di teaser kali ya. Iya, yang kayak apa sih gitu? gak masuk akal kayak apa ya? apa ya? Ih, super power Iqbal aja. Enggak. Ya kayak misalnya ya ada sebenarnya kalau di teaser tuh masih ada Iqbal gitu yang dia jalan di pinggir rel kereta terus dia kayak tertahan di pagar gitu yang mungkin belum visually belum kelihatan. Nggak kelihatan, tidak Tapi terlihat kayak jelas. ada terdengar suara ada yang mau copot gitu loh. Kerak gitu. Iya kayak Iya. ada bagian tubuh Kereta, yang mau copot. tubuh yang mau copot gitu. Oh soalnya kan dia Iya, benar. Tapi itu kekuatan super, maksudnya itu bukan karena disiksa atau apa ya gitu, tapi emang dia tuh punya ability ya kita udah boleh ngomongin jadi bingung nih. Belum nanti soalnya belum keluar trailernya, bentar lagi akan keluar trailernya. beradaptasi dari bahaya. Betul. Ini balik lagi nih ke penokohan kan tadi kan Amanda sama Lutesya tuh jadi kakak beradik nih ya. Terus gimana bangun chemistry-nya? Apa si Ida sama Putri ini akur kah di filmnya atau karena ada perbedaan keunikan nih? Oh, jadinya kayak ada ya namanya juga kakak cewek-cewek kan. Kayaknya love and hate relationship ya sih, ya kan? Iya, kalau Utai kemarin sempat bilang gengsi tapi sayang gitu. Benar sih. benar. Cewek-cewek Itu sayang. kayak suka kesel, suka apa sih gitu. Tapi sebenarnya care gitu, sebenarnya sayang gitu. Tapi mungkin karena kalau di cerita ini ya situasinya ya kami sebagai kelompok pekerja gitu ya. Jadi kayaknya ada momen yang sebenarnya kita tuh juga udah lama nggak ketemu. Maksudnya kayak yaudah hidup tuh akhirnya membawa kita mencar-mencar aja gitu. Karena kan ya ibu memilih stay kerja di pabrik, sedangkan mungkin kita berdua tuh sebenarnya nggak melihat itu Ngekos sebagai sendiri, gitu. pilihan Iya. awalnya gitu. Jadi sebagai latar belakang dan ini sebenarnya nggak dijelasin di film juga sih, cuman kayak kita kan juga ngebangun background story karakternya gitu sebelum syuting. Jadi ya Putri tuh sebenarnya kerja di Surabaya gitu sebelum akhirnya kembali. Ida juga kayaknya sempat Kerja jadi make up film. Iya, pokoknya makeup artist. makeup artist Pengantin sama film sempat film juga. Jadi makeup artist Jadi gitu. dia karena emang Ida nih jago banget kalau udah di urusan kayak misalnya kecantikan dan gitu. anaknya cinta di sekolah. Iya, gitu. benar. Heeh. Ngulik-ngulik. Kayak sempat masuk akademi kecantikan Benar, gitu-gitu iya, dan workshop. pintar. Sedangkan kakaknya ya udah survive aja gitu. Kerja apa aja. Yang penting jauh gitu. Serabutan ya. Yang penting jauh gitu. Nah, itu tuh akhirnya yang bikin kita tuh jadi baru ketemu lagi tuh ya karena salah satunya tuh kejadian ini. Ibu, ya. Kita harus balik ke pabrik. Nah itu tuh kayak apa ya, dan karena kakaknya tahu sebenarnya dia rada-rada aneh ya gitu, maksudnya kayak jadi gitu kayak apa sih lo masih aneh aja gitu, maksudnya kayak kalau ketemu tuh kayak masih kelakuannya mungkin lo bisa cerita apa sih background karakter lo? Jadi karakter aku tuh emang kan dia kan anak tengah kan. Terus dia emang paling aneh sendiri. Dia punya dunianya dan itu dia bisa ngomong sama hantu, dia bisa berkomunikasi sama hantu gitu. Dan pernah pacaran sama hantu? Pernah pacaran Pas sama SMP. hantu. Jadi itu kayak ajaib Ini banget. diceritain di filmnya. Ada dialognya. Ada dialognya. Ada dialognya. Hantu Iya. cowok ganteng gitu berarti. Coba mantan lo apa bentuknya? Kalau gue Tapi kalian pernah denger gak sih? Sama hantu kan. Ada cerita
ini sih ceritanya bukan pacaran ya, maksudnya udah suami istri gitu, suaminya pergi jauh, tiba istrinya hamil karena lakinya pulang, padahal ternyata itu bukan lakinya. Ternyata Itu God. apa seperti itu kan? Jangan ya, Da, ya. Gitu. Jangan, nggak sampai. Pacarnya tuh bentuknya monster juga kak atau Wowo nggak sih? Apa? Wowo nggak sih kita sempet Wowo. Wowo. Iya, kita kayak dulu mantannya Wowo. Dia manggilnya Wowo. Putri sih nggak mau tahu ya bentuknya dia kayak apa, kayak ya whatever, terserah lo deh gitu. Gitu. Tapi iya aku inget banget pas lagi reading sama Mas Edwin, kita kan dikasih waktu 2 bulan untuk reading, untuk membahas karakternya masing-masing gitu. Mas Edwin tuh request kayak, iya Ida itu indigo, bisa ngobrol sama hantu, tapi aku nggak pengen karakternya gelap atau dark gitu. Makanya setelah aku mikir-mikir, oh ya udah kayaknya aku bikin karakter Ida kayak anak kecil aja yang kayak emang semena-mena semaunya dia gitu. Jadi gitu karakter Ida. Kalau lu Tessa sendiri sebagai pribadi apakah indigo juga? Enggak, alhamdulillah enggak pernah berinteraksi ya? Enggak, gue manusia paling tidak sensitif. Sama sekali Paling enggak. rasional. Paling Enggak, rasional. Kalau misalnya juga. ada bunyi sedikit kayak AC. Ini lebih ke kayak karakternya Putri berarti ya. Benar gue karakter Kalau Putri juga gitu. Ada indigo apa? Enggak. Oh, rasional Putri juga ya. justru paling Paling logis, normal. paling normal mungkin ya sebenarnya Kalau- di antara Kalau Amanda bertiga. sendiri Rada mirip, maksudnya ada beberapa kemiripan, kayak misalnya kebetulan sama kami tuh sama-sama anak perempuan pertama, jadi ya kayaknya lebih kayak oke, what should I do gitu, maksudnya kayak ada tendensi harus ngeberesin semuanya gitu, kayak rasanya beban tuh di sini ya gitu kan gitu. Terus miripnya juga kayak menurut gue ya, sebenarnya Putri tuh juga kalau tidak mengalami kejadian-kejadian yang jelas-jelas mengerikan, maksudnya nanti akan dilihatin di film juga, ya kayaknya dia juga kan tipe yang sebenarnya enggak lah, itu tuh paling cuman apa gitu loh. Nah, aku kebetulan juga kayak gitu, jadi kayak tapi nggak takut ya ada, tapi ya udahlah. iya ada, tapi Loki gitu, dipikirin maksudnya kali ya, kayak nggak usah dipikirin. tapi kayak masih compose gitu, kayak masih kayak enggak gitu. Dan tapi emang cenderung real life-nya juga kalau aku kayak nggak takutan juga sih sebenarnya, orangnya nggak terlalu takutan gitu. Iya Jagoan. gitu. Cuman terus apa ya? Iya tapi mungkin ya kesukaannya Putri sama kesukaannya aku beda lah. Maksudnya kayak tentang selera, apa selera. cita-citanya gitu-gitu ya beda. Beda Gitu. ya. Jadi disamanya cuma logisnya aja. Iya, Anak logisnya perempuan aja dua. pertama ya. Iya, Dua-dua kudu logis strong logis. gitu kan. Mana adenya aneh-aneh lagi kan Tapi gue. ini Ida, iya ya. Ida dibilang aneh mulu jadi penasaran kayak seaneh apa Aneh gitu apa loh. sih ya? Please Harus nonton dilihat ya, please, harus nonton dilihat biar aja. melihat keanehan. Nggak jelas bentuknya, sumpah nggak jelas. Nggak jelas bentuknya. Bikinnya susah nggak? Bikin Ida susah nggak? Susah sih, lumayan ngulik-nguliknya pas reading gitu. Maksudnya kayak kolaborasi sama Mas Edwin untuk menciptakan karakter Ida tuh kayak cukup sulit lah gitu. Saya kadang-kadang ketika pas aku syuting tuh mungkin aku karena di otak aku kayak oke, Ida harus aneh, Ida harus ajaib, kadang-kadang tuh terlalu over. Tapi untungnya Mas Edwin itu tipe director yang nggak malu-malu untuk ngekontrol, kayak misalnya udah jalannya nggak usah kayak gitu, kayak gini aja gitu. Jadi aku juga direm sama Mas Edwin gitu. Itu salah satu prosesnya sih. Berarti Ida ini kayak fun gitu ya, anaknya semua dibawa. Ya Fun udah. gak sih? Lucu Tantang sih, petenteng, lucu sih, tantang lucu petenteng sih menurut gue. Lucu. Beda banget nggak sama Lutesa in real life? Lumayan beda. Soalnya beda. Soalnya aku ya itu aku nggak percaya hantu, aku datar-datar aja, gini-gini aja. Jadi nggak ada, kurang free spirited lah. Baik, dari tadi kita ngomongin rambut mulu ya. Dari tadi gue ngomongin rambut. Ngomong-ngomong soal rambut, kalian tuh ada treatment khusus nggak sih buat rambut kalian? Ada, Oh, iya? ada. Jadi waktu itu karakter Putri, kebetulan waktu ini kan aku pendek tuh baru ya. Sebelumnya waktu itu rambutnya panjang, terus tapi akhirnya di perm dibikin keriting permanen gitu. Karena waktu itu karakter Putri tuh requestnya dari Mas Edwin tuh kayak, ya namanya ini juga film horror fantasy, jadi kan pasti ada rusuh-rusuhnya gitu ya. Jadi biar kalau berantakan tuh kelihatan tekstur. Mungkin kalau rambutnya lurus tuh agak kurang acak-acak kan, kurang terlihat rusuh gitu. Itu. Terus kalau gue waktu itu, gue inget apa? Mungkin kayak karena kita kakak adik, terus dan Alis ya? Alis. Iya benar-benar. Nah jadi waktu itu Mas Edwin tuh selain karena kita kakak adik biar lebih mirip, dan memang Mas Edwin tuh kayaknya punya treatment biar setiap karakter tuh secara look tuh emang udah ada
aneh, udah agak aneh gitu. Maksudnya Iya, iya, kalau iya. ngeliat orang masing-masing tuh kayak agak apa ya? Janggal gitu. Kayak misal waktu itu, aduh gue. Iya, mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. Jujur kalau ngelihat di trailer ini yang paling kasihan Putri sih, mukanya kayak udah lama ya ternyata ya. Enggak juga sih ya, dia strong kok gitu. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kayak sebenarnya tuh ini kan aku sebenarnya alisnya lumayan tebel ya, gitu. Jadi dan emang bukan yang aku tuh bukan tipe yang ngerapiin alis, jadi emang acak-acakan. Tapi buat film ini udah aku dirapiin, aku tuh dihabisin setengah. Tipis, Jadi aku tuh tipisin. biar dibikin tipis kayak Biar dia. mirip. Biar mirip. Tessa yang suruh digedein. Enggak. Oh mau disuruh botak gak sih kayak maksudnya? Gue sih mau. Nggak apa-apa. Beneran bisa lihat hantu loh. Tapi kalau botak anehnya lebih aneh lagi. Iya sih. Wah itu serem sih. Ya, tapi kan jadi kita Iya, ditipisin, ditipisin. dan itu menurutku juga ya mempengaruhi bagaimana look dan muka dan karakter juga pasti gitu. Sama kalau Putri tuh disuruh pakai disuruh pakai kontak lens hitam, sebenarnya kontak lens biasa kayak warna, cuman Mas Edwin tuh pengen hitam di mata tuh, buletan hitam mata tuh agak besar sedikit gitu. Jadi kayak dia tuh detail banget kayak tentang biar buat ngasih kesan kayak orang yang nonton tuh kayak dia tuh mukanya kenapa ya? Tapi nggak apa-apa sih. Kayak janggal ya. Ada apanya Ada sesuatu ya? yang aneh. Kayak ada sesuatu yang ngeliatin mulu ya. kayak ada sesuatu yang aneh dengan mukanya gitu. Nah, Ida nih juga treatmentnya repot juga. Lumayan. Aku extension rambut sepantat, cukup panjang. Segini dia Oke. panjang banget. Aslinya rambutnya gimana ya? Kayak seginian deh, seginian. oke. Terus di extension biar rambutnya panjang. Terus harus jemuran juga biar kulitnya agak lebih sawo mateng. Oh, itu kita juga. Oke. Karena kita harus ngegelapin kulit juga. Gitu sih. Lebih suka rambut panjang apa pendek setelah pakai extension? Pendek. Gila extension ya ini rontok pendek-pendek banget. ya. Gue juga sekalinya ngerasain pendek kayak enak. Enak Adem banget. ya, adem. Adem. Terus pasang extension itu berapa lama dong? Selama syuting itu? Iya selama syuting Selama sebulan. syuting berapa? Kayak sebulan. deh. Oh, sebulan doang. Berat untungnya. banget, berat banget. Capek nggak ngurusnya? Terus kalau misalnya shampoo tuh harus pelan-pelan kayak Oh iya. Karena extension. Takut copot ya. kayak masih pelan-pelan gitu repot. Gitu ntar. Oke, baik. Kalau gitu kita main games dulu. Ada games, oke. Ada gampang banget guys gamesnya. Rapid fire. Oh sama waduh. Apa sambung kata? Sambung kata lalu ingat. Terlalu ingat. Sambung Oh, kata lalu harus ingat-ingat gitu ya. Iya, Oh, nih aduh. kita contohin dulu ya. Iya. Contoh-contoh. Contoh. Katanya monster. Katanya monster ya. Oke. Dari gua dulu ya. Berarti kan kamu monster gitu Iya, kan? gua monster ya. Oke. Iya. Monster. Monster. Aku lanjut ya? Belum, kalian oke. dengerin dulu ya. Contoh, ini contoh. Baik. Monster galak. Monster galak ijo. Monster galak ijo makan. Monster galak ijo makan ubi. Monster galak ijo makan ubi panas. Jadi harus 5 kali ya? Harus 5 kali. kata ya jadinya ya. Oh, Kalian oke. ulangin setiap itunya. Oke. Tapi yang masuk akal ya. Ya boleh yang yang lucu-lucu masuk juga akal. enggak apa-apa yang Oke. yang masuk akal ya. Biar kalimatnya iya Oke. boleh. Oh biar makin susah ya. Oke. Biar makin susah. Dia ada. Oke, dari siapa dulu? Bebas. Manda dulu apa? Sweet Jepang. Oh, ya udah, boleh. Siapa dulu nih Berarti siapa dulu? Kayaknya yang Oh, keren. iya, Amanda. Amanda dulu ya. Dulu dong. Gue dulu. Kata oke. Kata-katanya apapun. Enggak. Oh, iya, kita gua sebutin ya Iya, iya. Berarti katanya. Manda dulu atau? Oh iya, aku dulu kalau iya, satu iya. ya. Ini katanya pabrik. Pabrik rambut. Pabrik rambut seram. Pabrik rambut seram itu. Gampang dong. Ngomong aja. Nah, pabrik rambut seram itu jauh. Pabrik rambut seram itu jauh dari Enggak selesai ya. Enggak selesai ya. Dari titik-titik. Pabrik Masih mau dilanjut sama dia enggak apa-apa. Boleh. Terakhir. Biar abis nih dari. pabrik rambut seram itu itu gua bantuin. jauh dari kota. Tepuk tangannya mana guys, lemes amat. Warga di sini Supporternya pada lemes gimana? ya. Oke, kata kedua ya. Berarti dari lu Tessa dulu. Katanya adalah rambut. Rambut aku nih panjang. Rambut panjang hitam. Rambut panjang hitam kusut.
Rambut panjang hitam kusut bikin Rambut panjang hitam kusut bikin jengkel. Bisa kan? Mana kok gitu doang kurang lagi gue mencari semangat yang lama dulu dong. Makasih ya, makasih loh, makasih dukungannya, loh. guys. Pertanyaan gue hilang nih. Udah sudah selesai mainnya. Oh, udah, oke. Oke, Lanjut terus, nanti semangat. ada. Oke. Ntar ada lagi tapi di belakang. Oke, Balik oke. lagi ke balik ke Filmnya. laptop. Filmnya. Apa sih ini yang bedain film Monster Pabrik Rambut sama film-film horor yang sebelum-sebelumnya pernah dimainkan gitu atau yang pernah Ada nggak? ditonton gitu? Kalian pernah kan ya main film Iya. hantu apa sih? Selain tadi katanya fantasi of Iya. course. Atau karakternya aneh gitu. Karakternya aneh, iya. Beda sih. Beda semuanya. beda, Mungkin beda. secara atmosfer juga dibikin rasanya nggak enak kali ya. Terus ditambah dengan set desainnya yang sangat believable. Jadi kita tuh syuting di gedung PFN. Jadi itu emang gedung yang udah lama, udah tua dan terbengkalai, tapi dirubah full menjadi pabrik. Bahkan di belakangnya tuh ada asramanya, ada mesnya, ada ruang komunalnya gitu. Jadi secara set itu sangat sangat believable sih bagi aktornya gitu. Salah satunya itu. Ngomong-ngomong soal tadi setnya itu, kalian nyobain gitu? Kita Iya. seperti kasih workshop. Oh, berapa Bikin lama? rambut gitu. Bikin Seharian sih. Seharian. Jadi emang buat sebenarnya kan kayaknya kita tuh kebetulan juga nggak ada adegan yang dituntut untuk bener-bener kelihatan Iya, bisa kelihatan. bikin satu-satu. Tapi kita tuh tetap semuanya tuh kayak dikasih kesempatan untuk belajar hampir semua juga karena kebetulan emang si pabrik ini tuh bukan pabrik rambut doang sebenarnya. Jadi itu kan pabrik prostetik juga. Nah si Ida kebetulan memang stationnya tuh mungkin dibikin Sulam ngesulam rambut palsu. Jadi bikin wig itu. Nah waktu itu Putri tuh di bagian prostetik jadi yang bikin cetakan. Oke. Jadi kayak beneran kayak diajarin bikin apa sih kayak adonannya tuh Adonan. pakai kimia apa dan sebagainya. Jadi emang kayak lupa sih namanya apa. Cuman kayak misalnya Resin bukannya? iya ada resin, resinnya kan? terus ada kayak pokoknya yang campuran tertentu yang kalau misalnya nggak cepet-cepet di ini tuh nanti ngembang gitu karena buat bikin si karena kan kayak kita tuh pabriknya ceritanya ya menerima pesanan manekin juga. Terus ya itu prostetik dalam arti kalau misalnya ada yang orang yang mungkin habis diamputasi kemudian pengen punya tanganan tuh bisa pesan di kita. Nah itu tuh kayak orang-orang kami tuh orang-orang yang bikin itu gitu. Jadi Nah, dari tempat pun udah serem, udah ada. ya bayangin aja ada orang ada kepala mata. Rambutnya aja serem gitu kan. Rambut tiba-tiba jadi benar. malam-malam tempatnya tuh udah banyak serem. manekin kan. Iya, gua itu udah kayak, males sih. Syutingnya malam-malam juga kalian? Enggak juga sih, Enggak ada siang. Tapi siang aja juga serem gitu ya? lumayan, apalagi kalau lagi nggak ada orang gitu kan. Tapi kan kayak banyaknya tangan manekin gitu. Iya benar. Males. Berarti spend waktu buat syutingnya tuh kebanyakan di pabrik itu aja. Di pabrik. Ya. Ternyata di situ full. Ceritanya di situ. Enggak. Terus yang ngajarin kalian siapa sih? Ada pekerjanya ininya? beneran. Ada pekerjaannya Dikirim dari pabrik. Aduh, gue lupa nama kotanya sih. Masih di Jawa kan? Iya Tapi ya, daerah jadi mana gitu? memang pabrik wig, pabrik rambut dan pabrik prostetik itu dari, aduh aku lupa ya nama kotanya mungkin, ya masih di Pulau Jawa. Mereka tuh dikirim gitu ya, datang dari sana khusus untuk ngajarin. Untuk ngajarin waktu kita. itu. Susah nggak bikinnya? Susah banget. Susah banget yang bagian aku kan sulam rambut palsu Nah, kan. terus Kamu gimana? bayangin kayak kain tule kayak kain buat kebaya ya, yang ada rongga-rongganya gitu. Itu kita harus menyimpulkan satu helai rambut satu persatu Satu helai. ke dalam si lobang rongga-rongga kain itu. Iya. Dan itu susah banget dan harus pakai alat yang super tajam gitu biar kayak bisa ngaitin gitu. Tapi manual pakai tangan. Mata siwer. Mata siwer. Siwer banget. Pakai kaca pembesar kali? Enggak, cuma ada pakai. Punggung, rest in peace punggung gini gitu. Berarti kalau rambutnya tebel, panjang, Nah, itu. makan waktunya lama banget dong. Iya. Tapi Tapi buat mereka mereka mah udah cepet. Mereka Iya, kayak sehari mereka 2 mah hari. cepet. Mereka cepat, mereka Lu jago. Tessa berapa lama bikin satu rambut? Wow. Gue sih gak kesimpul-simpul. Enggak, gue cuma satu patch doang udah kelar. Itu rambutnya rambut penting palsu terlihat atau ya. rambut asli, Kak? Kan katanya banyak Oh, kan banyak yang beberapa iya. wig Kayaknya itu palsu dari- deh.
Ada Kayaknya yang kalian palsu bawa deh. pulang nggak tapi? Enggak. Iseng banget Datang, bawa nggak pulang ada. kayak gitu. Nggak, maksudnya agak serem gak sih dibawa pulang? Iya. Kan maha kaya ya gue. Oh iya, betul. Tapi cuma sehelai. Sehelai, satu patch doang. Akhirnya gue bisa bikin loh gitu kan. Susah. Mau ditaruh di sini nanti satu. Satu biji. Tadi kita udah bahas soal karakter ya. Aneh tadi tapi Aneh Aneh dan tapi lebih. rasional. tadi juga udah dibahas dikit-dikit sih, tapi susah nggak sih mendalami karakter kalian? Ada challenge-nya pasti gitu, kayak apa, ya makanya senengnya ketika terlibat di produksi ini juga tuh ya kita tuh bekerja sama dengan ya Bung Edwin sutradara, kemudian Bung Eka sebagai penulis, lalu ada departemen-departemen lainnya ya kayak kostum department, makeup dan sebagainya tuh kayak semuanya tuh mendukung membangun karakter ini gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin kita tuh sebagai pemain, sebagai aktor Merasa tuh senang, terbantu. merasa Betul. sangat terbantu karena ide yang keluar tuh juga pasti bukan dari hanya kami gitu sebenarnya. Karena kan kayak kostum desainernya juga merancang misalnya ya apa Putri tuh bajunya kayak apa, Ya. Ida tuh bajunya kayak apa, Aneh. lucu, Warna Lagi ungu aneh. nggak sih bajunya? Lagi-lagi Iya, sendalnya warna pink. Oh iya. Sendalnya ada platform 5 cm. iya, Pokoknya iya. kayak kapal selam sendalnya. betul. Kerja dong ya sendal kayak gitu. Iya. pokoknya lucu deh. Beneran. Tapi unik kayak gue tuh merasa maksudnya justru orang-orang yang terlibat di film ini tuh maksudnya mereka tuh bisa membangun dunia para pekerja pabrik ini tapi sangat real. Betul. Iya, Maksudnya betul, bukan betul, rasanya betul. tuh bukan kayak Nggak ya, artificial. kayak dibuat-buat ya. Iya, Iya, nggak bener, artificial. bener. Jadi bahkan kostum desainer kita tuh Kamuti. Mutiara tuh itu tuh ini kerjaannya tuh kalau tiap hari bahkan jauh sebelum kita mulai syuting kerjaannya tuh ngejemur baju aging. Aging. Oh, iya. Biar kelihatan kusam gitu. Jadi iya, biar bener, baju bener, itu biar tuh nggak kelihatan baru. Jadi kayak baju kotor tuh bukan cuma di tanah di kopi-kopiin iya. doang Iya, aduh, gitu. gue suka banget tuh yang asli-asli gitu. Terus ada yang bolong-bolong, kayak keteknya kuning gitu. Iya, Jadi ya Allah. bener, Real banget berarti. Real ya. banget. Dan untuk mereka yang profesional, maksudnya mereka tuh udah tahu cairannya apa dan sebagainya. Iya. Jadi kayak beneran kayak kita tuh gitu kalau tiap hari datang ke lokasi syuting tuh pasti ada aja yang lagi di depan, lagi digantung-gantung terus ada yang lagi Ngosrek-ngosrek ngapain. ngosrek-ngosrek atau kayak nge-hair dryer apa gitu. Itu tuh lagi part of nge-aging baju gitu. Kostumnya. Sehingga kelihatan kayak ini tuh bukan baju baru beli. Ini tuh baju yang lo udah punya lama bertahun-tahun. Ya. Ya udah Warnanya belel. udah pudar, Yes. warnanya udah turun dan sebagainya. Udah belel. Gitu tuh itu yang bikin kayak kita tuh jadi terbantu, tapi sekaligus kita tuh juga jadi diajak diskusi juga sama mereka gitu kayak iya menurut kamu kayak kamu tuh juga suka nanya Yeah. kita ya gitu. Maksudnya kayak menurut kamu tuh si Putri suka sendal ini nggak? Aku tuh belinya sendal ini gitu. Kayak oke. buat Putri tuh sendal yang paling bagus yang dia temui tuh ini gitu. Dan paling praktikal, paling Iya. simple gitu kan. Kayak mereka sampai bahkan kayak bilang kayak itu sendalnya Putri sama Ida lo pakai aja ya beneran Iya sehari-hari. benar, kita harus pakai sehari-hari. Jadi kayak oke. beneran kayak lo tuh biar terbiasa kenalan sama Gue sendalnya nggak gitu. bisa bayangin pakai sendal platform. Iya, warna Slim pink, banget. punten. tapi kan itu yang Enggak Iya. soft pink. Oh, soft Tapi pink. udah kotor. Jadi kayak udah kena lumpur. iya. Tapi kan Sedih banget. buat karakter kami itu tuh yang Iya, paling bagus iya, gitu betul, menurut betul kita banget. gitu. Bener, Jadi bener. itu menyenangkan. Nah, jadi kayak ya challenging tapi seneng karena dunia dan karakternya tuh beneran didukung, Masuk. dibangun sama ya para orang-orang yang hebat ini di Yes. berbagai departemennya gitu. Kalian ada ke pabrik juga merasakan melihat-lihat Ke pabrik biar kayak realnya. tahu Pabrik pekerja pabrik tuh seperti ini loh gitu, atau apa sih yang kalian supaya jadi referensi sebagai pekerja pabrik gitu, ada nggak? Kemarin sih kita nggak ya, maksudnya Kita nggak. kita belum mendapat kesempatan langsung ke pabrik gitu. Cuman mungkin kayak cuman ditunjukin foto. Tapi kayak itu kayak foto referensi, misalnya pabrik yang ada di salah satunya ada yang di Bali. Iya. Funny story. Heeh. Jadi pada suatu hari gue tuh lagi syuting film pendek. Lalu gue punya kesempatan untuk ke pabrik rambut karena di pabrik rambut tersebut itu juga ada tempat untuk nyewain kamera film, kamera seluloid. Karena gue pas itu syuting film pendek apa kamera seluloid. Lalu ketika gue lagi ada di lorong dengan penuh rambut palsu itu, tiba-tiba muncul chat dari casting director. Ceding, Teh mau nggak casting film apa? Monster Pabrik Rambut. Oh my god.
Sumpah, itu meant to be banget. Kayak, hah, kok bisa? Aku langsung fotoin, Mbak, aku lagi di pabrik rambut nih. Kayak, oh my god, emang meant to be. Dapet tawarannya dengan background rambut. Jadi emang meant to be. Berarti nggak langsung Aja. dipikir dong, oke Mbak gitu gak? Iya langsung kayak, mau kapan? Kebetulan lagi ada nih Mbak. Iya ini langsung. Coba kalau Amanda juga ada cerita kayak gitu. Aku nggak kebetulan sih gitu. Maksudnya Kirain lagi nggak tiba-tiba lagi di pabrik. Tapi gitu, kamu enggak. casting lagi online kan di luar negeri? Oh kan? iya, waktu itu kan kemarin tuh sempat sekolah setahun di Iya, Belanda iya. gitu kan. Nah itu tuh dapet tawarannya tuh justru lagi di luar negeri. Terus kayak tapi itu kan castingnya tuh ngirimin video Self tape. self tape juga gitu. Tapi itu kayak awalnya yang ini apa ya ceritanya? Aduh tapi yang bikin Bung Edwin sama Mas Edwin. Iya, masa enggak sih? Jadi pertanyaan gitu ini ya. apa Heeh. bakal gue ini lagi deh gitu Betul, ya. walaupun pada saat itu aku mikirnya kayak ya ini gue nothing tulus lah ya, maksudnya Ya. kan gue nggak tahu ini mulainya kapan, maksudnya gue masih di sana dan ya udah, tapi gue mau nyoba, yang penting gue nyoba gitu. Ya. Alhamdulillahnya aku dipercaya. Gitu. Tapi ada nggak sih Kak adegan yang paling berkesan nih, yang masih diingat banget sampai sekarang? Banyak sih. Banyak banget. Yang Iya, paling Tanpa spoiler, tanpa spoiler. tanpa spoiler. Kalau aku ketika ketiga bersaudara ini akhirnya bertemu kembali dan berkumpul. Soalnya dinamika saudaranya itu lucu banget. Yang ini sangat rasional, ini nggak jelas, kayak ngawang-ngawang. Bona apalagi ngomong aja nggak beres gitu. Jadi kayak aneh aja gitu melihat. Putri jadi kakak kayak berat banget ya. Kasian sih jujur. kasihan yang punya adik dua ini memberatkan ya. Makanya cabut sebelumnya ke luar kota. Bener, kabur. Beban soalnya. Dari tadi nih Edwin dan Eka Kurniawan diomongin mulu ya. Ya kami Fans, baca kami fans, juga. penggemar berat. Apa sih yang paling berkesan dari cara kerjanya mereka berdua? Selain tadi seru dari banget. nada. Kelihatan banget excited ya. Ya. Ini karena kayak masih jadi kayak obrolan kita bahkan sampai detik ini ya. Sampai Iya, detik iya. ini. Pengalamannya, oke, pertama ketika reading Mas Edwin itu tipe director yang enak banget buat diajak kerjasama karena dia itu mau mendengarkan pemainnya. Kita benar-benar diajak untuk kolaborasi dari masukan dialog ataupun blocking. Jadi dia menerima semuanya gitu. Tapi yang menariknya adalah kadang-kadang requestan dia itu suka aneh-aneh. Contoh Kenapa banyak keyword buat tidak aneh ya Contoh di buat Sorry tidak. banget. Misalnya aku lagi ngomong lagi dialog, tapi karena emang aku karakter kekanak-kanakan, aku tuh ngomongnya di kursi puter. Oke. Aku muter-muter kan, muter-muter gitu sambil ngomong gitu. Terus kayak cut gitu. Oke, kita take lagi ya, tapi boleh nggak Ida muter kursinya lebih random lagi, jangan ada pattern. Gue kayak maksudnya harus muter-muter gimana? Nah tapi Mas Edwin ngomongnya nggak langsung ke aku, tapi lewat Astrada. Oh, Iya, lewat Kak Kak Gadis Gadis gitu. namanya. Kayak, sorry Teh, itu kata Mas Edwin muternya harus lebih random lagi. Oke baik, kita coba gitu. Jadi emang requestnya agak-agak kayak Iya, iya maksudnya ya setuju sih, kayak ya mungkin karena kita juga selama ini suka ngeliat karya-karyanya gitu. Pengalamanku tuh mungkin rada mirip juga sama Ute, kayak misalnya ada adegan yang tapi memang yang gue tuh inget dari zaman yang kita reading, Mas Edwin tuh juga udah bilang gini, karena emang kita tuh mau bikin horor tuh bukan cuman kayak tentang karena ada monster atau apa, jadi kita tuh emang mau bikin situasinya tuh emang udah janggal, maksudnya kayak rasanya tuh kayak Udah aneh pokoknya semuanya. rasanya tuh kayak emang filmnya tuh kayak mungkin rada-rada kayak fever in a way, Fever kayak dream. fever dream juga gitu, jadi kayak kita tuh ngelihat cara orang berinteraksinya aja tuh udah kayak ada apa ya gitu, maksudnya ngantuk, rata-rata karyawan di pabriknya tuh pada ngantuk. kayak Soalnya mereka orang juga tuh jadi ngobrol terus. tuh kayak nggak begini deh harusnya gitu, maksudnya kayak bahkan ya dari Kayak beliau nggak tuh fokus ya. iya ngelantur. kayak dari beliau tuh kayak udah ngasih notes ke kita sebenarnya pada saat itu dari awal. Nah terus walaupun kayak kadang-kadang ya gue pribadi tuh masih suka on off ya, maksudnya masih suka Iya, lupa juga gue gitu juga. dengan direction itu. Nah tapi suatu saat pas lagi syuting itu ada satu adegan yang aku tuh lupa deh spesifiknya adegan mana, tapi pas cut aku tuh ngerasa tadi tuh cara ngomongku aneh, tapi lebih karena bukan karena aku sengaja aneh-anehin. Tapi emang jadi ke bawah Iya, jadi gitu. kayak ke bawah. Oh, Tapi Oke. kayak, bentar tadi tuh kayak aneh di cara gue ngomong sama orang ini gitu. Maksudnya in a real world or natural world harusnya orang tuh nggak ngomong Nggak kayak kayak gitu. 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 Nah waktu itu terus dan aku tuh sudah berekspektasi fix Mas Edwin akan minta ulang, Iya. karena itu terlihat sangat tidak natural atau sangat tidak real gitu. Kayaknya ulang-ulang gitu.
Terus pas Mas Edwin, oke, tadi udah oke. Hah? Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Tadi tuh bukannya aneh ya cara ngomong gue gitu. Semakin aneh semakin bagus menurut Iya, dia tuh semakin aneh semakin Iya. bagus. Nah, dan yang bikin kita jadi semakin kadang suka lucu sendiri, ide-ide aneh itu tuh keluar dari seorang Bung Edwin yang bentukannya bapak-bapak biasa aja gitu loh. Betul sekali. Kecuali nyentrik, maksudnya kayak kecuali beliau terlihat ya sebagai iya. seniman yang Seniman mungkin dari nih, gitu. dari Iya. gerakannya atau dari rambutnya apa nyentrik gitu kita bisa ngerti kalau idenya juga aneh gitu. Ini tuh kayak kadang-kadang kita suka memperhatikan beliau gitu dari jauh kayak pakai topi, pakai kemeja kotak-kotak. Bapak-bapak aja. Selayaknya Kenapa bapak-bapak. iya? Very harmless, very normal. Bener gitu. otaknya kayak penasaran. Dan kebetulan gitu kadang-kadang pernah sekali dua kali ketemu beliau gitu di luar lokasi syuting, antara sebelum syuting dan setelah syuting tuh kayak beliau sedang menjemput anaknya sekolah kayak Sangat normal. Tidak ada yang tahu cara berpikir. iya kayak apakah ini Edwin yang suka gue tonton filmnya gitu. Jadi kayak Kalian dikerjain kayaknya. kayaknya deh Mungkin. Iya juga ya. Udah nonton kan tapi filmnya? sudah Ute Aku belum. belum. Aku belum. Ah. Kalau Manda jadi berasa kayak wah gue aneh banget atau oh ternyata bagus-bagus aja kok gue aneh begitu. Aku sih suka ya, maksudnya kayak Oke. aku suka, tapi ya sekaligus memvalidasi kita lakukan gitu kayak aneh deh emang, but I like gitu. Memang janggal. Iya. Jangan, Berarti pas nonton film ini ada rasa nggak nyaman gitu kali ya buat penonton pas lihat setnya, pas lihat kelakuan karakter-karakternya gitu. Mungkin iya kayak aduh di teaser belum ada sih. Aduh. Kapan sih Kita teaser? tahan. Kapan sih? Lagi kayak akhir bulan ini. Oh akhir Iya, bulan akhir ini. bulan Ya udah. oke. Harusnya trailer. Trailer. 29 sih harusnya. Udah keluar. Aku nggak tahu nih keluarnya kapan ya. Tapi Iya, ya. kan Oh juga ini 9 keluarnya sih. masih lama kok berarti Oh, oke, masih oke. boleh. Oh, udah udah boleh. Juni, tayangnya 4 Juni. Oh oke. Iya jadi nanti kayak ada, iya situasinya tuh pabriknya aja tuh orang-orangnya sudah aneh dan menormalisasikan hal-hal itu, aneh itu ya. gitu. Tapi ketika orang-orang nonton yang pas di Berlin katanya pada ketawa-ketawa ya. Iya karena Iya, jadi ada dark komedinya sedikit. iya komedi yang maksudnya kita juga tidak mengintensifkan itu sebagai komedi. komedi iya, ya. iya, tapi masih gitu. situasinya aja. gitu ya. Gitu kayak karena mungkin itu kayak situasinya janggal dan orang tuh kayak ngapain sih gitu. Ini tuh di mana sih Iya, gitu. Sebenarnya lebih banyak seremnya atau janggalnya. Tergantung orang. Tergantung. Cara lihat. Benar. Mau melihatnya Imbang apa ya? sih Imbang. karena ada juga momen-momen yang maksudnya kita kan yang syuting bikin filmnya ya dan kita tahu adegannya apa. Iya. Gue tuh nontonnya masih gini. itu mata. Soalnya Oke, kalau yang di iklan yang di trailer yang di Berlin itu sih serem. Iya. Jujur serem. Jadi padahal Nggak kita ada juga tahu lucunya. Nah tapi nanti mungkin teman-teman punya experience yang berbeda-beda Iya, juga setelah itu ya. Jadi kita sih ngerasain itu tipe film yang kalau Serem. gue sih lumayan pede, ini tuh juga bisa masuk dalam kategori cult movie gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kayak emang yang tipe film yang abis itu kalau experience-nya bisa beda-beda tapi seru, terus yang pasti keluar bioskop tuh yang kayak masih tadi itu apa sih? Iya, pasti nanya-nanya, Gitu. diskusi gitu. Jadi ada diskusinya. Apa yang baru kita lihat tadi? Oh kalian malah seneng ya kalau film kalian malah dipertanyakan. Karena kan sekarang kan orang-orang pengennya keluar bioskop, gue pengen dapet Paham. yang gampang, yang paham Iya, aja, iya, iya. yang gue nggak usah mikir gitu pokoknya. Iya, iya. Tapi kalau di sini Menurutku tuh kayak film tuh juga purpose-nya tuh beda-beda ya Iya. gitu. Jadi memang ada yang memang ini tuh kebetulan tipe, makanya tadi kenapa kita juga pede ini kayak filmnya baru. Maksudnya karena emang bukan tipikal film yang abis. Mungkin kalau film horor yang lainnya ya bisa beda-beda juga Iya, efeknya. Tapi iya. mungkin ada yang relief mungkin Iya. karena karakter Udah utamanya selesai, berhasil, Iya, betul. selamat Iya, iya, gitu-gitu. iya. Ada yang kayak seru banget karena kayak rasanya beneran kayak Naik roller roller coaster coaster, gitu iya. tuh ada gitu. Nah ini tuh kalau buat aku kayak memancing diskusi sih. Tapi Memancing diskusi. bukan yang serius gitu ya. Iya. Maksudnya bukan kayak film yang kayak berat gitu, enggak gini. Ini tuh light gitu, kayak enak diikutin dan itu deh. Susah ngejelasinnya, Pokoknya pokoknya tonton dulu aja baru filmnya. ya. Iya, tonton dulu baru. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan netizen. Oh ada pertanyaan netizen. Oh, oke.
pertanyaan Zun keren-keren tahu. Aduh, berat nih kayaknya. Takut. Kita cukup baik ya. Sebentar ya, HP ku nggak bisa dibuka. Boleh Kakak Nggak Fata apa-apa, duluan? silakan take Tadi your dulu. time. Kan itu. Kan ngepost di Insta story, enggak? Iya. Oh, ngepost jadi kayak. Oh, beneran Oke. real time ya, gitu Iya, bisa real action ya. box. Oke. Aku dulu nih ya Kak. Iya, boleh. Dari @arbi_58. Hai Arbi underscore Halo. 58. Halo Arbi. Ini film horor beneran atau lebih ke kritik dunia kerja sih Kak? Nah, sekarang pertanyaannya. Bagus ya. Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Soalnya di sini selain kita emang pengen bikin film horor, tapi kita juga pengen meng-highlight glorifying overwork tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Kan kita sudah biasa menormalisasi soal lembur, terus kayak overwork, kayak kerja yang Betulnya kayak ada apa? betul. Nah, tapi karena ini settingannya pabrik, jadi emang meliputi job desk yang ada di pabrik gitu. Misalnya kayak ya lembur sampai minum energy drink, abis itu sampai kecelakaan kerja. Jadi kayak sebenarnya itu hal yang tidak boleh dinormalisasi. Tapi karena kita kepepet mungkin soal finansial atau gimana, jadi tetap aja dilakukan gitu. Iya, Jadi kalau di kata situ Bung sih. Edwin tuh itu ya, kayak yang horor tuh kadang-kadang justru karena orang-orang tuh menganggap ini normal. Betul, Menurut, padahal ya, maksudnya itu horornya gitu. Iya. Iya, mungkin kalau kita yang mungkin kerjanya kayak mungkin di studio gini atau mungkin di sebuah perusahaan gitu ya, mungkin kasusnya tuh tidak mungkin tidak akan separah ekstrem yang seperti di film Yang di pabrik. gitu. Tapi in a way kan gitu kayak sekarang asam lambung tuh dianggap udah biasa. Iya, jadi bercandaan kan. Jadi kayak ya nggak apa-apa Jadi emang bercandaan gitu. Kalau di wartawan itu ada kalau belum tipes belum jadi wartawan. Sumpah. Itu toxic guys, jangan Boleh ya, toxic. guys, kita sudahi. Jadi emang kritik itu Iya kan? gitu. Cuman ya ini karena ya itu karena settingnya pabrik. Pabrik. dan di titik ekstrim ya bisa jadi terjadi seperti kami nih, kecelakaan kerja para yang pabrik, bahaya. para pekerja pabrik itu. Dan ya itu mereka semua juga kayak ya gimana namanya juga Nyari Ada butuh kerja. duit, ini Betul. ekonomi. Ada dialog yang bagus banget. Ya Apa? simple tapi bagus sih ya. Apa tuh? Kayak kita nggak ada pilihan lain gitu. Oh iya, emang nggak nggak semua pilihan punya lain. pilihan Iya, gitu. nggak Semua semua punya punya sangat pilihan. simple tapi relate semuanya. Ya, ya, ya. Dari hati sekali teman Ya. saya ini dari hati banget ya. Dari hati banget teman saya. Oke, selanjutnya dari PT Rivela. Dunia kerja yang kakak lihat ternyata separah itu nggak sih? Sekarang nih untuk ngomongin untuk lihat sekarang lumayan sih, maksudnya kayak teknologi tuh makin canggih tapi kenapa kita makin pusing ya, maksudnya kayak Iya lagi. iya kan? Kenapa Iya kita lagi, makin Padahal repot? udah ada. Padahal Iya. tinggal ketik prompter Iya, udah jadi, tapi tetap aja ya. Iya kayak, nah itu kayak ya ini kalau ngomongin dunia modern kan, Iya, jadi iya. rasanya tuh gitu, maksudnya kayak teknologinya banyak, semakin mudah, tapi rasanya manusia tuh jadi makin banyak yang harus dilakuin gitu, instead of mungkin jadi terasa terbantu atau kayak bisa ngedelegate apa gitu. Nah jadi ngomongin kapitalisme. Oh, apa? Oke. Emang itu bukan Iya benar. bukan intinya. Iya emang itu gitu Iya kan? dan itu kan kayak dan kemudian itu yang bikin orang-orang yang mungkin seperti Putri dan Ida ini yang merasa rasanya sistemnya harusnya nggak kayak gini deh. Tapi jadinya kita yang salah, maksudnya atau kita yang mungkin kita Aneh, yang karena aneh gitu Karena karena yang di kayak sekeliling kita semuanya tuh mengiyakan. semuanya mengiyakan gitu dan memang ya itu kan ya dalam beberapa kondisi ya apalagi in this ekonomi ya yang Iya, betul. gitu kan. Emang akhirnya tuh orang jadi ya gimana gue kepepet gue harus gini ya, tapi kan ya itu kayak tidak sedikit dari kita yang dibayarnya ya dengan ya waktu atau ya untuk apalagi yang ekstrimnya tuh keselamatan gitu. Nah itu tuh yang lagi jadi mengkhawatirkan. Makanya mungkin salah satu yang bikin film Monster Pabrik Rambut itu yang relevan dengan isu sekarang tuh ya karena itu gitu, kayak kita tuh sebenarnya lagi ngomongin Kondisi culture saat ini. Kondisi. Ya. Berarti ini film wajib ditonton. Iya. Seperti melihat diri sendiri. benar. Lanjut. Dari @harmony106. Syuting bareng Kak Kev. Ada Kak Kev di sini. Ya. Ada Kak Kev di sini ya. Ngakak terus nggak sih Kak?
Dan di trailernya tuh dia ngantuk mulu kan kelihatan. Iya, semuanya ngantuk, dia ngantuk. Tapi fun fact lucu banget. Jadi kan ini kan film pertama dia. Jadi mungkin dia merasa semangat gitu. Iya, iya, Jadi iya. ketika dia action, jadi adegannya emang cukup intens. Tapi dianya melotot. Gitu. Iya, iya. Terus tiba-tiba Selalu semangat. dia semangat kan? Cut. Kan nama karakter Tohar. Tohar harus ngantuk, merem. Jangan melotot gitu. Itu lucu banget. Oh iya semangat. Karena kan dia pikir kan kalau film horor tuh berarti gue harus serem gitu. Melotot gimana gitu. Sedangkan kondisinya harusnya ngantuk Iya, gitu. kayaknya dia lupa ya brief di naskahnya ngantuk gitu. Jangan melotot. Jadi dia- Kasian Tohar. Iya, kasihan Tohar. Tapi Tohar mantap loh. Keren. Tohar, Kev di mantap. hari pertama syuting dia langsung dapat adegannya monolog. Makanya langsung kayak Iya. Keren gitu. Day one puji shooting. loh sama kakak-kakak ini loh, luar Keren, biasa. keren. Tapi dia tukang ngakak gak kalau di Dia suka tukang bercanda pasti Oh, di lokasi iya. syuting. Karena emang maksudnya teman kita yang satu ini kebetulan energinya besar banget ya. Gak bisa diem, dia gak bisa diem. Gak bisa diem gitu. Jadi kayak tapi kadang-kadang menyenangkan kalau emang kalau lagi ngantuk ya. Jadi Iya. kayak kadang kan kalau syutingnya pas lagi malam gitu kan kadang-kadang kita ngantuknya beneran ya gitu. Nah, ada dia nih yang bagian ayo kita main game apa gitu. Game, nanya-nanya. Pokoknya dia anaknya penasaran banget. Oh iya, anaknya penasaran banget dia ngulik semua departemen. Oh iya. DOP ditanya, wardrobe ditanya, Audio, iya, audio sound ditanya, ditanya. gitu. Ini gimana? Ini apa? Kayak nanti mau dibikin time Dear ya. Diary deh. Ya. Dia bener nanya semua departemennya lampu gimana gitu. Iya, lucu. Dia pengen bikin film mungkin next. Mungkin, in the future kayaknya deh. Kalau nanti dia mau bikin film, kalian mau main nggak? Oh ya, ada kemungkinan. Iya. Ada Sangat kemungkinan. mungkin. Kev mendingan dia kan jago banget tuh bikin Iya. adegan-adegan di Instagram Iya. ya kan? Iya, Dengan itu dunianya dia. sendiri, dengan dunia sendiri. Sebenarnya dia anaknya jago loh, makanya dia tuh suka ngulik karena itu dia pengen tahu kamera gimana, sound gimana. Bisa mau berarti nih Amanda sama Lutesa. Mau harus. ya. Gitu. Terakhir dari dia Z5, syuting film ini lebih capek fisik atau mental? Gue sih fisik sih. Sama. Fisik. Fisik, karena kan yang itu ya kayak filmnya tuh lumayan mengandalkan praktikal gitu. Kayak Mas Edwin tuh pengen seminimal mungkin tidak ada CGI karena dia pengen monsternya tuh ada sosoknya depan orang-orang gitu. Jadi orang tuh bisa ngeliat langsung, bukan membayangkan monsternya seperti apa. Terus kan ya pasti ada lari-lari, terus Betul. ada sling. Maksudnya iya kan kayak lo juga ada beberapa part yang dipakein sling. Ada stun, terus apalagi ya. Itu sih mungkin bagian karena misalnya monsternya itu praktikal dan kadang-kadang kan butuh waktu untuk kayak misalnya mindahin titik mana ke mana. Maksudnya kan kadang tuh menunggu itu kan juga lumayan ya. Benar. Maksudnya lumayan sebenarnya walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya ada nunggu capek kan, juga. iya, betul-betul. Iya. Nunggu kan capek ya, Dan gitu. kita harus continuity rasa takutnya. Misalnya kayak monsternya lagi di sini. Ada nggak yang kayak gitu? And action. Gitu. Cut. Oke, istirahat dulu, istirahat. Main. Setengah jam nunggu terus kayak titik dari sini ke sini. Oke, Kalian action. rasa lagi. Iya. Kirain kalian gitu tuh harus nahan setengah jam. Nggak mungkin. Enggak. Kita main ludo, kita main ludo. Kita main cuma nanti gitu kadang-kadang kayak tadi segimana ya. Oh, Iya, tadi kayak teriaknya nggak seintens yang pertama ya gitu. Gitu. Susah harus continuity. Bener. Tapi aneh gak sih syuting sama monster yang dibikin gitu? Aku sih seneng ya. Maksudnya Lucu kayak sih, iya. maksudnya karena ya itu Dibantu. Karena kita ngeliat ya, karena lihat langsung ya. Betul. Oke, Dan oke. dan itu Mas Aitun juga sempat bilang sih sehingga gue kayak karena ini juga kebetulan kayak film horor pertama beliau ya Iya. gitu. Oh, Jadi oke. Mas Aitun pun juga bilang kayak karena saya tuh nggak kebayang kalau aktor saya tuh nggak ngeliat apa yang di depan dia gitu. betul, Maksudnya kan kalau ketika ada monsternya ya berarti lo jelas gitu kan Iya, apa yang lo takutin iya, tuh iya, ada iya, di iya. situ fisiknya gitu. Lebih kelihatan di mimik muka ya. Bener kayak beneran yang kayak kan kalau ada yang menghampiri gitu kan kita juga ada refleksnya natural, kaget. gitu. Dibanding kayak warna green gitu kan kayak mana sih gitu. Gak serem nih green gitu. Betul. Gak serem green gitu. Baik. Sudah selesai tadi pertanyaan itu. Oke. Tadi kita udah bahas soal isu-isu Pekerja. eksploitasi pekerja gitu kan. Kalau di industri perfilman sendiri, Mhm. kalian ada merasakan nggak sih?
In general maksudnya atau produksi ini sih aman-aman aja ya? Produksinya aman-aman aja. Tapi Tapi kalau aman ya, kalau sampai nggak aman kalian harus marah loh. Iya, Makanya kerja nih. Iya. Kalau industri perfilman Indonesia lah secara umum menurut I think kalian. it's getting better. Yes. Dulu mungkin kayak masih meraba-raba, masih mencari workflow yang enak gimana, tapi lama-kelamaan kesini kita sudah punya sistem yang lebih yang lebih jelas, Lebih rapi mungkin Iya, gitu yang ya. kayak tidur tuh kayak harus 8 jam, terus kayak emang call time tuh kalau misalnya jam 6 terus selesai harus jam berapa gitu. Jadi sekarang udah lumayan better sih. Iya, apalagi Ya kan? Kak Gadis ya, maksudnya Astrada kita yang di film ini tuh kayak misalnya kan adalah beberapa hari yang lumayan intens, misalnya kebetulan karakter Putri nih scene-nya sampai terakhir gitu. Aku tuh inget sih kayak misalnya Kak Gadis tuh yang beneran kayak sebagai Astrada kan dia juga yang mengarrange waktu callingan pemain juga gitu. Jadi beliau tuh juga yang kayak ngomong kayak, man ini lo gue mundurin ya karena lo tuh kemarin tuh Sampai malam. misalnya sampai malam gitu. Jadi nggak apa-apa scene yang lain yang nggak ada lo gue majuin dulu. Majuin. Yang kebetulan memang mungkin sesuai dengan timeline saat itu, lokasinya juga mungkin sama gitu. Jadi pertama nggak lo deh, jadi lo lebih punya waktu panjang untuk istirahat. Nah, jadi kayak orang-orangnya dan sistemnya juga sudah semakin baik, Semakin matang sih semakin preparationnya matang gitu. Jadi mungkin nggak kayak dulu gitu ya. Maksudnya mungkin awal-awal kalau dulu tuh bisa yang lebih lama, mungkin secara jam tidur tuh juga nggak teratur gitu-gitu. Kira-kira ada perbaikan apa lagi yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan apa yang sudah Sudah terjadi? Yang harus dilakukan Yang dong. harus Kan dilakukan. tadi sudah membaik. Iya, iya. Apalagi nih kira-kira ada nggak sih? Improve-nya apa lagi nih menurut harusnya? yang harus diimprove nih sama perfilman? Apa ya? Apa ya? Union gak sih, kita nggak punya union? Oh betul. Iya kan? Kalau di luar negeri kan Udah apa sistemnya ya union. istilahnya? Serikat ya? Serikat, iya, ha. Iya serikat. Jadi kalau ada aktor, ada produser, ada director gitu. Kalau di Indonesia nggak ada. Sebenarnya Jadi, ada kalau ada. untuk kayak produser, sutradara, penulis iya benar tuh aktor tapi ada, tapi aktor iya. tuh kita belum punya. Gitu. Sebenarnya punya tim mungkin kurang aktif kali ya. Benar, Jadi benar. nggak reach out ke semua aktor. Gitu. Nah itu tuh kan maksudnya kan ya kalau ada hal-hal yang pengen dibicarakan, disepakati kan maksudnya bisa keluar dari serikat gitu, Serikat dari yang asosiasi. mereka membantu kita gitu loh. Untuk nge-advocate maksudnya apa nih isu aktor. Nah itu kayaknya belum. Nggak cuma satu dua suara Sekarang aja tuh kayaknya ya. masih sendiri-sendiri Sekarang masih jatuhnya. sendiri-sendiri. Dan itu pun kan kadang-kadang juga tergantung kayak misalnya udah seberapa besar mungkin nama lo di industri, Iya, itu sehingga ngaruh. ya udah yang bisa ngomong adalah yang sudah mungkin Sudah yang punya nama. udah punya nama gitu. Sedangkan kan ya concernnya kan macam-macam dan kan itu harusnya ke applied ke semua gitu Betul, biasa betul. gitu. Oke. Terus apa sih Kak pelajaran yang Kakak dapet nih dari film Monster Pabrik Rambut ini setelah main filmnya? Makin sadar bahwa nggak semua orang punya pilihan. Dan artinya yang punya pilihan harus sebisa mungkin berkontribusi mikirin gimana caranya bisa ngasih opsi yang lebih baik gitu. Jadi kayak ya itu rasanya jadi putri tuh kayak capek ya gitu maksudnya gitu dan itu tuh banyak banget di antara kita gitu. Maksudnya bukan dan dengan berbagai level ya gitu. Jadi ya udah itu sih kayak apa ya yang bisa kita ya mungkin salah satunya adalah dengan adanya film ini mungkin bisa jadi memantik obrolan teman-teman di luar sana mungkin gitu yang kebetulan juga punya posisi atau mungkin wewenang yang lebih gede, I don't know gitu, yang Kita punya bisa merubah gitu. yang punya seenggaknya yang terbiasa punya Mengambil kebijakan, either yes. mengambil kebijakan atau oh ya gue baru inget gue tuh punya temen yang memang fokusnya tuh di kayak ke tenaga Tenaga kerjaan kerjaan, gitu. oke. Jadi ya dia Suruh nonton. Oke. Benar. Benar. Gua akan undang dia karena dia juga sinetfil kebetulan gitu. Jadi dia suka sekali nonton film. Jadi gue akan undang. Maksudnya kayak itu kayak siapa tahu tuh bisa jadi ya itu obrolan yang yo ini terjadi memantik deh gitu. gitu. Itu sih kalau aku. Kalau Tessa Sama. Mau bahas apa lagi? Kayak menurut aku kejadian yang overwork ini kita udah masuk ke dalam sistem yang mengakar, jadi emang agak susah untuk merubahnya. Tapi kayak ya mungkin bisa kita ubah pelan-pelan dengan kita mungkin sadar dari satu orang lalu menular ke beberapa orang lainnya gitu. Contohnya temannya Manda mungkin kita bisa Benar. kita bisa Gue juga hasut baru inget ya. nih kayak Paling dekat ya. Iya benar.
Baik, kalau gitu terakhir sebelum usai. Oke. Terakhir sebelum usai. Pesan yang kalian pengen penonton tuh keluar pengen bawa apa sih dari film ini gitu. Sekalian nanti kalian Promo. langsung promo. Oke. Teman-teman nonton Monster Pabrik Rambut karena kayaknya film ini bisa memberikan experience baru sebenarnya dalam nonton film horror fantasy. Yes. Terus harapannya juga bisa menikmati, pasti kayak ini bukan film horor berat yang gimana gitu. Jump scare yang apa? Ini Iya, horor sebenarnya yang bukan jump sangat scare. fun. Ini horor yang Ini sangat fun. Ini fun, agak absurd, janggal sih kayaknya itu. Janggal. Maksudnya kayak Betul. janggal dan apa ya? Kayak itu sih harapannya adalah ngasih experience baru, dan mudah-mudahan ketika keluar bioskop tuh bisa dibahas lagi sama teman-teman. Ya. Gitu. Makanya nonton tanggal berapa, Teh? Tanggal 4 Juni di bioskop seluruh Indonesia. Jangan lupa. Dadah, sampai jumpa di movie Doc selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan. Thank you. Maksa tepuk tangan. Dadah.